Untuk agenda hari ini, pagi ini nanti kita akan membahas terkait update Sarpras di Dapodik bagi teman-teman semua yang nantinya ingin mengusulkan terkait Sarpras DAK di tahun 2022. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan dan wajib dilakukan adalah untuk versi aplikasi Dapodik wajib menggunakan versi 2022D ya. Harus menggunakan versi 2022D. Kalau masih menggunakan versi 2022C, saya pastikan teman-teman tidak akan bisa melakukan proses sinkronisasi Dapodik. Jadi untuk saat ini, di semester genap ini, harus mengupdate atau menginstal Dapodik versi 2022C. Yang harus diperhatikan lagi, ini ya, terkait isian Sarpras, nanti kita lebih banyak tanya jawab saja. Pastikan isiannya benar, mulai dari input tanah, kemudian bangunan, terus ruang, dan mengisi alat yang ada di ruangan. Ini untuk materi ini sebenarnya sudah ada di web Dapodik. Kalau Bapak Ibu buka di laman Dapodik, di berita paling terbaru itu sudah ada materi ini. Nanti tinggal dibuka, di-download sendiri aja. Terkait perekaman data sarana prasarana di aplikasi Dapodik, dimulai dari tanah dulu tadi ya. Tanah, kemudian di atas tanah itu di input bangunan, kemudian ruangannya dipetakan ke dalam bangunan. Ini contohnya seperti ini, data tanah, kalau sertifikatnya 1 atau 2 atau 3, semua sertifikatnya harus dimasukkan di Dapodik, beserta data kelengkapannya. Nah, di versi 2022D ini ada update terbaru terkait data tanah, yaitu untuk luas, ini secara otomatis akan terisi ketika Bapak Ibu mengisikan panjang dan lebarnya. Jadi ini secara otomatis akan terisi. Kalau tidak mengisi panjang dan lebar, ya nanti luasnya tidak bisa dihitung. Kalau luasnya tidak bisa dihitung, saat validasi pasti nantinya akan muncul invalid. Berikutnya pengisian data lokasi tanah. Nah, lokasi tanah ini ketika titik koordinatnya kosong, ya koordinatnya kosong, nanti silahkan tinggal klik saja salin, ya salin alamat sesuai lokasi sekolah. Nanti di aplikasi Dapodik bisa dilihat sendiri. Jadi tinggal klik salin alamat ini, nanti secara otomatis titik koordinat lintang dan bujur akan menyesuaikan titik koordinat lokasi sekolah. Namun misalnya titik koordinat lokasi sekolahnya kok belum diisi, ya silakan Bapak Ibu perbaiki dulu di Verval SP. Tapi untuk data ini bisa diisi mandiri atau misalnya disesuaikan titik koordinatnya, tinggal diklik buka titik koordinat, nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa menentukan lokasi tanahnya di mana. Kemudian bangunan. Nah, ini saya akan menjelaskan ini lebih detail lagi ya. Pengisian data bangunan. Contoh ini ya. Ini ada lokasi sekolah, baik di SD SMP, kuncinya ketika mengisi Sarpras, teman-teman semua harus mempersiapkan dulu pakai denah lokasi ruang dan bangunan. Karena kalau tidak memiliki denah lokasi ruang dan bangunan, nanti Bapak Ibu tidak bisa mengisi terkait Sarpras. Karena kalau hanya asal isi tidak sesuai dengan kondisi denah lokasi, nanti ketika Bapak Ibu mencocokkan pasti bingung. Ruangan ini yang mana, letaknya di mana. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan bangunan. Contohnya seperti ini. Ini contohnya ya, bangunan pertama ada 3 ruangan, terus bangunan kedua juga ditambahkan lagi di menu bangunan, kemudian di bangunan ketiga juga ditambahkan lagi. Nah, di sini ada lahan parkir, lapangan upacara, dan lahan yang tersedia.
Untuk lapangan upacara dan lahan parkir termasuk dalam kategori bangunan yang perlu direkam. Jadi lapangan upacara, tanah kosong, lahan parkir harus dimasukkan di data bangunan. Itu ada referensinya sendiri. Kalau lapangan ya nanti pilihnya menu lapangan upacara, terus kalau tanah kosong bisa dipilih data kebun, kemudian tempat parkir juga ada referensi tempat parkir. Berikutnya ini ya pengisian seperti ini. Ini ada referensinya tempat ibadah, kebun, lapangan, parkir, asrama juga ada semua. Ini harus dimasukkan semua. Jadi semua bangunan yang ada di sekolahan sesuai dengan denah kondisi tanah, bangunan, dan ruang, semua harus dipetakan ke dalam aplikasi Dapodik. Berikutnya, terkait pengisian data bangunan, tolong dilengkapi lagi ya, dilengkapi lagi terkait isian data bangunan. Apa yang perlu dilengkapi? Ini di sini ada kalau luas tapak jelas ya, panjang kali lebar. Intinya kalau Bapak Ibu menginstal di versi 2022D, ya sama saja Bapak Ibu belajar matematika dasar ya, panjang kali lebar ketemu luas, intinya itu. Ini juga ada nilai perolehan aset. Nah, nilai perolehan aset ini didapatkan dari NJOP atau nilai jual objek pajak di TUPI ya. Di TUPI itu ada NJOP-nya. Silahkan kalau tanahnya ada tupinya ya silahkan dilihat NJOP-nya berapa, kemudian dimasukkan di sini, di data tanah itu. Kemudian berikutnya ini, definisi kerusakan. Nah, kerusakan yang diakomodir sesuai dengan Permen PU nomor 24 tahun 2008, itu ada 3, yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Kerusakan ringan itu apa? Ya tentunya seperti ini, nanti bisa dibaca sendiri. Ilustrasi komponen tidak bisa saya jelaskan, nanti kita membahas di aplikasi saja. Pengisian data ruangan, nah, ruangan itu intinya ya ruang, karena ruang bagian dari bangunan, ya Bapak Ibu harus memetakan semua ruangan ke dalam bangunan yang diinputkan di aplikasi Dapodik. Ini contohnya ya. Jadi semua ruangan nanti dikonekkan ke dalam bangunan mana. Kemudian untuk WC, kamar mandi, ya kamar mandi atau WC yang dimasukkan di aplikasi Dapodik adalah jumlah biliknya atau data per bilik, bukan ruangannya ya, tapi bilik kamar mandinya. Jadi sekali lagi terkait pengisian data kamar mandi atau WC yang diinputkan di Dapodik adalah biliknya. Misalnya kalau di dalam ruangan contohnya ini, di dalam satu ruangan kamar mandi atau WC ada 2 bilik, maka yang dimasukkan di data ruang ya 2 bilik ini, bilik pertama, bilik kedua. Dijelaskan ini bilik laki-laki atau bilik perempuan. Nanti di data ruangan ketika Bapak Ibu menambahkan nanti ada pilihannya, ini WC laki-laki atau WC perempuan. Ini contohnya seperti ini ya. Silahkan dimasukkan. Terus pengisian SMK nggak usah saya jelaskan. Alat angkutan dan buku. Nah, alat angkutan dan buku ketika Bapak Ibu menambahkan data alat, pilih ruangan, terus diklik tanda icon plus di sini, nanti akan muncul. Nah, kalau munculnya warna orange ini, berarti ini isian standar sarana yang harus ada di dalam ruangan. Ya. Ini harus diisi. Nah, misalnya kalau tidak ada bagaimana? Ya paling munculnya warning. Tapi kalau ada isinya, memang kondisi real di ruangan itu ada, ya silakan dilengkapi data periodiknya, jumlahnya berapa, terus kondisinya bagaimana melalui menu aksi ini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Alatnya jumlahnya berapa, terus layak itu maksudnya layak. Kalau jumlahnya 15, layaknya 10, berarti yang 5 adalah rusak.
Berikutnya, kalau sarana di luar ruangan, contohnya tempat cuci tangan, nanti silakan disesuaikan. Misalnya ada tempat cuci tangan di luar ruangan, ya silakan ditambahkan di sini. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan dan harus diisi, karena ini adalah salah satu indikator verifikasi dan validasi data Sarpras. Pengisian data dinamis. Mengisi data dinamis ini letaknya di menu sekolah. Tinggal klik data dinamis di bagian bawah, di sebelahnya sanitasi ini ada data dinamis. Nah, ketika menambahkan data dinamis kok belum ada pilihan ya atau tidak, masih mengisi manual jumlahnya, berarti langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah lakukan proses tarik data atau sinkronisasi. Jadi ketika sudah update versi 2022D, akan tetapi ketika menu dinamis ini ditambahkan, kok tidak muncul pilihan ya atau tidak, munculnya isian kosong, maksudnya diisi angka atau karakter, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ini, lakukan proses tarik data dari aplikasi Dapodik atau sinkronisasi untuk menurunkan referensi data yang up to date supaya masuk ke aplikasi lokal. Jadi bagi sama aja, misalnya sudah menambahkan data dinamis, tapi yang menggunakan versi 2022C itu kan isiannya angka atau mengisi jumlahnya. Nah, caranya sama. Lakukan tarik data atau sinkron, kemudian diedit. Ini pilihannya ya atau tidak, bukan mengisi lagi jumlah ruangannya berapa. Karena nanti validasi jumlah datanya ada di data ruangan. Ini contohnya seperti ini. Ya, ditambahkan, pilih pertanyaannya apa, kalau memiliki ya pilih ya, kalau tidak ya pilih tidak. Menu baru saat mau sinkron yaitu konfirmasi ketersediaan sarana dan prasarana. Ini ada di menu sinkronisasi. Nanti jangan bingung ketika mau sinkron kok ada muncul ini. Nah, ini adalah menu tambahan yang harus Bapak Ibu cek kembali isiannya, karena ini mengimplementasikan dari data sarana prasarana. Misalnya kok di data dinamis diisi iya, tapi kenyataannya di data sarana prasarana kok tidak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sini. Nah, ini verifikasi Sarpras nanti di materi berikutnya. Kita langsung saja ke aplikasi Dapodik ya. Saya share screen dulu. Ini saya share screen. Nah, saya contohkan ini sampai 6 separa ya. Data dinamis ini tadi ya, bisa Bapak Ibu ngisi melalui menu data sekolah, kemudian pilih data dinamis. Nah, ini silahkan ditambahkan. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini ketika ditambahkan, kok tidak muncul pilihan ya atau tidak, kok jawabannya seperti ini, maka tadi yang sudah saya sampaikan, silahkan lakukan proses tarik data dulu. Fungsi dari tarik data yaitu untuk menarik referensi yang terbaru yang ada di aplikasi Dapodik. Coba kita lakukan tarik data ya, tahu ya caranya tarik data. Caranya tarik data yaitu satu ini tanpa melalui tukar akses pengguna. Jadi tinggal langsung validasi seperti ini. Nah, syarat tarik data harus ada yang invalid. Syarat tarik data sekali lagi harus ada yang invalid ketika validasi lokal. Nah, contohnya seperti ini, Pak, itu kan versinya Bapak masih versi 2022C. Nah, kalau masih versi 2022C, jadi harus mengupdate dulu ke versi 2022D. Mari kita coba update ya. Saya mau download dulu dapo.kemdikbud.go.id. Ini
harus di-download dulu, diupdate dulu versinya. Ya, pembaruan, kita buka, terus download patch, simpan. Setelah itu kita update. Nah, di kanan run as administrator. Lanjut, lanjut. Nah, selesai, kembali ke aplikasi, kita reload. Bisa menggunakan CTRL F5. Kalau CTRL-nya nggak fungsi ya berarti menggunakan tombol Fn F5. Nah, ini sudah versi 2022D. Kita coba validasi langsung. Ada yang invalid atau tidak. Nah, ini invalidnya banyak, tidak masalah. Karena memang ketika Bapak Ibu menginstal patch 2022D, yang pasti akan muncul invalid adalah di menu Sarpras. Karena alasan kita menginstal patch 2022D ya terkait update data di menu sarana prasarana. Nah, ini saya mau tarik data dulu ya, karena tadi ketika saya tambah data dinamis, munculnya isian, tidak ada pilihan ya atau tidak. Jadi caranya harus melakukan proses tarik data dulu. Nah, syarat tarik data harus ada yang invalid minimal 1. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai validasi lokalnya, kemudian tinggal kita klik tarik data. Pilih iya. Kita tunggu berapa saat. Klik tarik data. Pastikan terhubung, terkoneksi internet. Kalau tidak terkoneksi internet ya tidak bisa. Klik tarik data. Kita tunggu proses tarik datanya. Lama tidaknya proses ini tergantung pada koneksi yang Bapak Ibu gunakan. Kalau koneksinya di tempatnya panjenengan kurang lancar, ya prosesnya mungkin agak lama. Tapi kalau koneksinya pas lancar, normal, ya prosesnya tidak sampai 5 menit. 2 menit kelihatannya sudah cukup untuk proses tarik data. Kita tunggu, ini mau selesai. Nah, ini sudah selesai proses tarik datanya. Nah, proses tarik data berhasil. Nah, ini ada data, beberapa data yang sudah masuk. Selanjutnya kita tekan CTRL F5 untuk mereload ya, CTRL F5 atau Fn F5. Refresh halaman. Oke, tutup. Kemudian kita ke data sekolah. Data sekolah ya. Nih, data dinamis. Nah, kita lihat. Nah, ternyata sekolah ini sebelumnya sudah mengisi data dinamis. Nah, contohnya ini. Ketika saya tarik data, isiannya sudah muncul yang ditambahkan oleh sekolah. Ini kan. Nah, tadi kan pilihannya ketika ditambahkan seperti ini. Nah, ini kalau sudah ditambahkan semua ya sudah tidak muncul lagi. Tadi kan pilihannya angka 1, 2. Nah, ini pilihannya ya atau tidak. Diklik ubah. Ini pilihannya ya atau tidak. Ini ya. Ini. Jadi sekali lagi, kalau ketika ditambahkan di data dinamis, isiannya kok tidak muncul ya atau tidak, caranya melalui proses sinkronisasi atau tarik data. Caranya itu. Semua ditambahkan ya. Tidak hanya yang dimiliki sekolah, semua ditambahkan. Yang ada di sini semua ditambahkan. Kalau ada isinya ya dipilih iya, tapi konsekuensinya di data sarana prasarana harus ada isinya. Jangan sampai di sini dipilih iya, tapi di data ruangan tidak ada. Nanti nggak sesuai, nggak match datanya. Selanjutnya kita ke data tanah, kita coba perbaiki dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada invalid di sini ternyata. Ini saya coba buka 2 tab seperti ini. Yang satu saya gunakan untuk mengerjakan, yang satunya saya gunakan untuk melihat validasinya.
Seperti ini ya, biar mempermudah dan mempercepat prosesnya. Sehingga seperti ini. Nah ini kan sudah jelas, ini harus diisi ulang. Ini data periodiknya. Kalau yang data luas tanah sudah tidak masalah. Ini contohnya ini, panjang kali lebar. Ya, kalau misalnya ini kok muncul invalid, solusinya diklik ubah, pilih tanah, diklik ubah. Kalau ini jumlahnya panjang kali lebar kok ini tidak sesuai atau kalau isinya tidak sesuai, tolong ini caranya gini. Ini dihapus dulu atau misalnya Bapak Ibu ketik 11 seperti ini. Nah, kan akan sesuai. Atau diganti lagi. Nah, ini akan menjumlahkan secara otomatis ini. Di ini akan menjumlahkan secara otomatis. Nah, terkait luas lahan yang tersedia, isiannya ini ya minimal sama dengan ini. Minimal sama. Atau maksimalnya sama, boleh kurang. Ya. Tidak boleh melebihi dari luas tanah. Boleh kurang, tapi tidak boleh melebihi. Yang penting berikutnya apa? Kepemilikan tanah. Kalau tanahnya bukan milik, ya nggak usah dipilih milik. Misalnya miliknya desa, miliknya desa, bagian pos PAUD misalnya, pos PAUD miliknya desa ya berarti bukan milik. Kalau sekolah negeri miliknya desa ya miliknya milik karena sama-sama miliknya pemerintah. Berikutnya ini tadi ya alamat ya. Misalnya ini titik koordinat ini salah, kosong, nah silakan diklik ini aja menyesuaikan dengan lokasi sekolah. Nah, ini akan secara otomatis sesuai dengan titik koordinat yang ada di sekolah kemudian simpan. Ini juga sama caranya tadi ya. Berikutnya bangunan. Nah, bangunan ini silakan tadi semua bangunan yang ada di sekolah, kuncinya ketika Bapak Ibu mengisi bangunan adalah denah lokasi ruang. Denah lokasi ruang dan bangunan. Jadi semua yang ada di denah lokasi itu silahkan dimasukkan. Silahkan dimasukkan semua ke sini. Contohnya seperti ini. Nah, sekolah ini sudah memetakan bagus. Sudah dipetakan blok-bloknya misalnya seperti ini ya. Kalau di SD ya bangunannya tidak sebanyak ini. Mungkin bangunannya cuma 3 atau 4. Selain itu juga ada lapangan, ada taman, dan seterusnya. Tempat parkir misalnya ada juga ditambahkan. Kemudian setelah diisi atau ditambahkan, jangan lupa mengisikan kondisi kerusakan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kok ruangannya rusak berat, Pak. Bagaimana? Ya, ini ya pastinya kalau di sini rusak berat. Nah, seperti ini kan. Yang dimaksud kerusakan dalam suatu bangunan adalah satu, pondasi. Kondisi pondasi. Yang kedua, struktur. Struktur terdiri dari kolom, balok, dan plat lantai. Apa itu kolom? Kolom itu sama halnya seperti tiang penyangga utama. Yang di pojok-pojok besar-besar itu namanya kolom. Kalau balok itu apa? Balok itu adalah pengait antar kolom. Misalnya cor di atas itu loh. Nah itu maksudnya balok. Bisa juga di bawah. Plat lantai cukup jelas di bagian lantai ya. Kemudian atap. Nah ini atapnya. Nah di sini ada pilihan dak beton, bukan dak, dan tidak memiliki atap. Kalau penutup atapnya dak beton, berarti pilihannya ya dak beton. Kalau pilihannya bukan dak genteng, berarti pilihannya bukan dak. Nah, kalau di sini kok ada pilihan tidak memiliki atap, berarti bangunan ini hanya berbentuk tembok saja, tidak ada penutupnya. Jadi hati-hati ketika mengisi ini, jangan asal isi ya. Dia harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau sudah sesuai tinggal klik simpan dan tutup. Jadi semua ruangan ini, semua bangunan yang ada di sini silakan diisikan kondisinya, kondisi kerusakannya. Silakan diperbaiki lagi. Kemudian ruang.
Nah, ini ruang ya. Selanjutnya, Bapak Ibu petakan ruang ke dalam bangunan. Contohnya seperti ini. Jadi, semua ruangan yang sudah Bapak Ibu tambahkan di sini, silakan dikonekkan atau dipetakan ke dalam bangunan mana. Ruangan ini berada di bangunan mana ya? Caranya bagaimana? Contoh misalnya ini, blok B2 atau ruang B2. Ruang B2 ini seharusnya di blok A. Tinggal diklik ubah, dipilih ruangannya, klik ubah, kemudian diganti di sini. Oh, ini berada di blok A. Kemudian simpan dan tutup. Seperti ini, maka ruang B2 secara otomatis akan pindah ke blok A. Begitu juga sebaliknya, kok di sini salah ya sama. Diklik ubah lagi, lalu pindahkan ke blok B, dan seterusnya. Simpan. Jadi seperti ini caranya ya, untuk memindahkan ruang ke dalam bangunan. Jangan lupa isikan kondisi kerusakan. Terkait kondisi kerusakan ini yang bisa menilai ruangan ini rusak ringan, rusak berat, atau rusak total adalah konsultan atau tim atau orang yang memiliki kemampuan untuk menaksir kerusakan ruang atau bangunan. Nah, nanti kalau sudah ditaksir, dinilai kerusakannya, nanti ada formnya. Nah, ini formnya bisa di-download di sini. Klik di sini untuk mendownload form nilai kerusakan. Biasanya konsultan sudah memiliki file ini. Nanti silakan dimintakan atau dari konsultannya bisa mengisi sendiri. Di semua ruangan silakan dicek kembali isiannya, termasuk di sini ruangan apa saja. Ini ada semua. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, ya. Contohnya seperti ini bilik-bilik ya. Sekali lagi, kamar mandi atau WC adalah, atau yang dihitung adalah biliknya. Ya, biliknya. Sekali lagi yang dilihat adalah biliknya. Berikutnya alat ya. Alat. Oke, alat sini. Nih contohnya alat tadi. Ketika kita memilih alat, misalnya di sini saya mau ngecek apa ya, ruang kelas. Diklik plus ini. Nah, ya kan muncul semua. Nah, ini semua sarana yang harusnya ada di suatu ruangan. Tadi kan warna orange. Kalau warnanya masih orange, artinya itu sarana yang harus ada dan harus dilengkapi data periodiknya. Data periodik melihatnya di mana atau melengkapinya di mana? Ya, diklik jenis sarananya, kemudian pilih menu aksi, klik periodik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat, misalnya jumlah totalnya 1, yang lain kok diisi 0, berarti barang ini ya rusak. Nah, kalau barangnya masih bagus, yang lain ya diisi 1 lagi, seperti ini. Nah, berarti kondisinya masih bagus. Berikutnya, untuk ruangan yang lain silakan dicek sendiri ya. Ini ruangannya banyak sekali. Buku, nah menambah buku bagaimana? Nah, terkait penambahan buku, di sini tidak ada menu tambah. Jadi menambah buku caranya, buku referensi ya yang ada di sekolah, diketik di sini dulu, misalnya judulnya membaca. Kemudian diklik enter. Sistem akan mendeteksi referensi buku membaca itu penyedianya yang sudah terdaftar di Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud apa saja. Ya ini. Jadi semua penerbit yang ada di sini adalah penerbit yang istilahnya sudah melalui penilaian dari Puskurbuk. Jadi barang-barang atau buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit ini ya sudah layak edar. Artinya. Kalau belum ada di sini ya kemungkinan belum layak edar. Misalnya ini sudah ketemu nih. Ini ketemu, klik sudah memiliki. Untuk mata pelajaran apa? Simpan. Jumlahnya berapa? Misalnya jumlah bukunya ada 10. Kondisinya layak semua. Simpan. Maka buku yang ditambahkan tadi akan pindah ke bawah sini. Nah, kalau sudah pindah ke bawah sini, berarti ini menjadi buku yang
dimiliki oleh sekolah. Jadi semua buku yang ada di sini artinya buku yang sudah dimiliki oleh sekolah. Nah, ini terkait data Sarpras. Pak, kalau saya mau mengusulkan rehab bagaimana? Nah, terkait rehab, saya akan menyajikan data ini dulu ya. Saya searching lagi yang file PDF tadi ya. Nih. Nah, ini Bapak Ibu terkait data Sarpras. Tadi kan ada 3 jenis kerusakan ya dengan standar PU. Rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kalau rusak ringan, jelas untuk perbaikan bangunan atau ruangan bisa menggunakan dana BOS. Tapi kalau ingin mendapatkan bantuan atau rehab melalui DAK dari pusat yang bisa difasilitasi oleh rehab DAK, yaitu tingkat kerusakannya harus rusak sedang. Ingat ya, rusak sedang, bukan ringan. Jadi nanti kalau ada tim yang menilai kerusakan, ya, tadi jawabannya, kalau ingin mengusulkan lewat DAK, ya tingkat kerusakannya harus rusak sedang. Tidak boleh rusak berat. Ya sebenarnya boleh sih rusak berat, tapi nanti untuk rusak berat ya ruangan itu pastinya tidak bisa digunakan kalau rusak berat ya. Jangan sampai ada ruangan yang rusak berat tapi dipetakan untuk pembelajaran. Nah, jelas itu datanya tidak konsisten. Ya, sekali lagi kalau ingin mengusulkan rehab dari DAK, tingkat kerusakannya harus rusak sedang. Caranya bagaimana? Ya, tadi dinilai kerusakan oleh tim penilai tingkat kerusakan setelah muncul. Nah, Bapak Ibu nanti tugasnya tim penilai tadi adalah memintakan tanda tangan ke PU dan ke dinas. Nanti setelah dimintakan tanda tangan, form tadi, formnya itu seperti ini loh ya. Form tingkat kerusakannya, saya coba download aja deh. Saya coba download dari aplikasi Dapodik ya. Ini kondisi. Ini klik di sini ini. Buka. Ini saya coba close dulu share screen-nya. Ini saya share screen lagi. Tingkat kerusakannya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui ini. Nih. Nah, ini contoh filenya ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendownload file tingkat kerusakan, nah contohnya seperti ini. Nah, file ini yang mengisi adalah konsultan. Ya. Di konsultan akan menilai tingkat kerusakannya berapa persen. Ya. Karena di sini tidak ada kerusakan, berarti kan 0%. Nanti rusak sedang, rusak ringan ya yang menentukan adalah ini dari konsultan. Nanti akan ada catatannya di sini isinya apa. Ini nanti yang mengisi konsultan sketsa denah bangunan seperti apa. Ini kalau sudah diisi oleh konsultan, tim menilai kerusakan, terus dari pihak sekolah sudah oke, nah tim konsultan tadi akan memintakan tanda tangan ke PU. Nah, setelah dimintakan tanda tangan ke PU, tugasnya yaitu memintakan tanda tangan ke Kepala Dinas Pendidikan. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, nanti akan diberikan filenya kepada sekolah nanti untuk diupload di SPDA tadi. Caranya bagaimana? Caranya ya, kita kembali lagi ke ini lagi. Ini contohnya seperti ini. Verifikasi ya. Alurnya seperti ini. Mulai sekolah login ke manajemen, dicek form penilaian, kemudian pastikan sesuai dengan Dapodik. Kalau tidak sesuai ya diperbaiki lagi Dapodiknya. Dan seterusnya sampai simpan. Langsung praktek saja. Baik, saya akan mencoba mendemokan.
Ini saya coba login ke laman sekolah ya, ke laman salah satu sekolah, SP Datadik. Saya login dulu ya ke sp.datadik.kemdikbud.id. Silahkan Bapak Ibu juga bisa mencoba sendiri, login ke SP Datadik, kemudian masukkan user dan password Dapodiknya. Ini ya. Ini kemudian masuk. Ini laman dashboard SP Datadik sekolah ini. Nah, kalau muncul seperti ini artinya apa? Berarti akun sekolahnya belum di-verval. Nah, silakan di-verval. Misalnya saya mau skip dulu, bagaimana Pak? Caranya ini tinggal klik silang ini aja. Klik silang ini. Nah, berikutnya saya mau mengupload dokumen tingkat kerusakan. Misalnya sekolahnya sudah memiliki dokumennya, mau di-scan ya. Pilih Sarpras, ini ya, Sarpras. Kemudian ini adalah data sarana prasarana yang sudah diinput oleh sekolah. Dan data ini pastinya sesuai dengan isian yang ada di Dapodik. Berikutnya diklik form cek Sarpras. Pilih ruang. Nah ini ya, ada isian ya, ada pertanyaan. Ini adalah pertanyaan dan jawaban. Sekali lagi, jangan asal mengisi, tapi sesuaikan kondisi yang ada di sekolah. Di sini ada pertanyaan, apakah sekolahnya memiliki ruang kelas? Ya, memiliki. Memiliki perpus, memiliki. Kalau tidak, ya dipilih tidak. Ya, sesuai dengan data yang ada di sini atau sesuai dengan yang di aplikasi Dapodik. Ruang pimpinan, intinya kalau tidak memiliki, jangan dipilih memiliki. Kemudian disimpan. Setelah disimpan, selanjutnya form nilai kerusakan bangunan. Contohnya ini ada bangunan ya. Sekali lagi yang muncul di sini bukan ruangannya, ya, bukan ruangannya, melainkan bangunan. Misalnya, loh kok di sini kok masih ada rusak berat? Nah, kalau di sini masih muncul rusak berat, ya, contohnya seperti ini. Berarti isian di Dapodiknya pasti rusak berat. Kalau rusak berat, berarti semua ruangan yang dipetakan ke bangunan ini ya semuanya pasti rusak berat. Karena bangunannya rusak berat, ya ruangannya pasti rusak berat. Jadi hati-hati ketika mengisi kondisi kerusakan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika sudah mengisi, ada tim penilai kerusakan sudah mengisi, kemudian dimintakan tanda tangan ke PU, dan dimintakan tanda tangan ke kepala dinas, apelnya kan atau cetakannya kan diberikan lagi ke sekolah nih. Nah, tugas operator sekolah apa? Ya, menyesuaikan tingkat kondisi kerusakan di Dapodik sesuai dengan kondisi yang ada di tim penilai tadi. Misalnya tim penilai menjelaskan bahwa bangunan ini itu rusak sedang ya. Nanti di Dapodik ya bangunan itu harus disesuaikan menjadi rusak sedang. Jangan sampai rusak berat. Kalau berbeda dengan form kerusakan, nanti ketika Bapak Ibu dipaksakan diklik sesuai, kemudian di sini diisi tingkat kerusakannya, misalnya di sini rusak berat, tapi di formnya itu rusak sedang, misalnya 34 seperti ini. Jadi bobot kerusakan ini diisikan sesuai dengan prosentase di form kerusakan tadi. Kalau di form kerusakannya 30%, ya di sini juga 30%. Jadi isian ini sesuai dengan isian yang muncul di tingkat kerusakan tadi. Dan ini kondisi di Dapodik dengan form ini harus sama. Kalau tidak sama, jenengan paksakan melampirkan dokumen tingkat kerusakan, terus diupload, ya nanti ketika diverifikasi oleh admin dinas, ya pasti ditolak usulannya. Karena jelas, di sini rusak sedang, kok di sini rusak berat, nanti tidak match. Nah, maka
admin dinas ya pastinya akan menolak. Jadi tidak bisa. Jadi sekali lagi, sebelum Bapak Ibu mengupload dokumen, jangan lupa ya, setelah mendapatkan form kerusakan tadi dari dinas yang sudah ditandatangani, dicek dulu. Di situ kerusakannya apa? Kalau kerusakannya rusak berat, oke, sama match dengan ini, ya nggak apa-apa dimasukkan di sini. Tapi kalau di sini rusak sedang dan di dapodik rusak berat, nah berarti di dapodiknya yang perlu diperbaiki ya. Jadi sekali lagi, jangan asal upload, tapi dilihat dulu sama tidak ya. Ini harus disesuaikan. Kalau sudah sama persis, kemudian di-upload. Nah, berapa jumlah minimalnya? Nah, di sini kan tidak terlihat nih. Berapa sih dokumennya, formatnya apa? Sekali lagi Bapak Ibu, format dokumen ini yang dilampirkan di sini harus PDF dengan jumlah atau ukuran file maksimal, bukan jumlah, ukuran file maksimal 2 megabyte ya. Ukuran maksimal filenya adalah 2 megabyte. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tolong dicermati. Jangan asal upload ya. Misalnya ini juga sama. Form yang diupload di sini tuh harusnya di blok D. Tapi yang diupload di blok A ya sama. Nanti tim penilai akan ya sudah kelihatan sebenarnya dari tingkat kerusakan ini. Ya, kalau tim menilai dari dinas, kalau tidak match pasti akan ditolak. Uploadnya bagaimana? Ini tinggal dilampirkan, nanti uploadnya sekali, diklik upload berkas. Di sekali melampirkan, semuanya dilampirkan, lalu klik upload berkas. Nah, ini ya, yang mengupload di sini tugasnya adalah operator sekolah. Kalau tidak diupload, ya berarti sekolahnya tidak mengusulkan untuk DAK ya, DAK tahun 2023. Uploadnya kapan Pak? Secepatnya, karena ini sudah dibuka. Kalau di sini sudah dibuka, berarti Bapak Ibu sudah bisa mengeksekusi. Ya, nanti laporan saja ke kepala sekolahnya, Pak ini sudah dibuka, misalnya sekolahnya ini mengusulkan ini, segera mengundang konsultan untuk menilai kerusakan dan seterusnya. Ya, jadi tidak perlu menunggu, karena ini sudah dibuka ya. Nah, karena ini sudah dibuka, silakan segera diproses. Segera diproses ya, jangan sampai menunda. Kalau ditunda, ya konsekuensinya kalau sudah ditutup, sudah tertutup, ya sudah. Jangan mengharap mendapatkan pengusul aja tidak kok, mesti mendapatkan kan nggak mungkin. Apalagi Bapak Ibu, silahkan dicek kembali dapodiknya, pastikan sudah sesuai. Kemudian kalau pengen mengusulkan apa, undang konsultan untuk menilai kerusakan ruang dan bangunan. Setelah itu tunggu formnya selesai, dikembalikan ke sekolah, dan selanjutnya tugas Bapak Ibu menyesuaikan isian form tadi dari konsultan untuk disamakan dengan dapodik, kemudian sinkron. Setelah disinkron, kok sama, baru di-upload. Jangan terkecoh ya, intinya begini. Tidak melihat jumlah prosentasenya harus sama. Ya, tidak melihat jumlah prosentasenya. Misalnya di sini kok munculnya 45, di tingkat kerusakan 40, tidak harus seperti itu. Yang harus sama adalah ini, kondisinya. Kalau di sini rusak berat, nah, di form kerusakan juga harus rusak berat. Atau di form kerusakan rusak ringan, di sini harus Bapak Ibu bikin rusak ringan. Begitupun rusak sedang dan seterusnya. Tidak masalah terkait prosentasenya. Tapi harus sama kondisi kerusakannya. Berapa sih Pak prosentasenya? Prosentasenya berapa? Di sini ada di file form Excel. Di form Excel ini ada kok. Ini loh. Prosentase tingkat kerusakan. Ini ya. Ringan itu kurang dari atau sama dengan 30%. Sedangkan rusak sedang itu di atas 30%. Berarti 31% sampai 45%. Dan di atas 45 berarti 46% sampai dengan 100 tentunya, itu rusak berat. Ini kondisi tingkat kerusakan. Jadi kalau
form dari konsultan di sini kok 40% kan berarti rusak sedang. Di Dapodik harus disamakan sesuai ini. Piye carane ben dadi rusak sedang. Kalau seperti itu ya panjenengan sudah paham. Itu terkait Sarpras. Nah, selanjutnya sedikit informasi terkait belajar ID ya. Terkait belajar ID. Saya share lagi surat edaran tentang belajar ID. Ya. Nih. Surat dari Dirjen GPK. Dirjen GPK tentang SSO SIM PKB yang diterbitkan tanggal 15 Februari tahun 2022. Padanya cukup jelas, guru dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia. Para guru dan tenaga kependidikan dihimbau untuk melakukan aktivasi dan memanfaatkan akun Belajar ID sebagai penunjang pembelajaran daring dan seterusnya. Pemanfaatan akun Belajar ID dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua konsep atau SSO single sign-on. Ya. Sehubungan dengan hal tersebut, diberitahukan kepada Kepala Dinas, Kabupaten Kota, Provinsi, serta guru dan tenaga kependidikan, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022, akun Belajar ID akan digunakan sebagai SSO SIM PKB guna menyempurnakan layanan kepada guru dan tenaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu, monggo yang belum aktivasi, belum aktivasi akun, segera aktivasi akun dan login kemudian dikonekkan dengan SSO SIM PKB, ditautkan, dikonekkan, dikawinkan dan seterusnya ya. Caranya bagaimana? Di YouTube sudah banyak sekali. Tidak harus saya bahas di sini, nanti Bapak Ibu lebih kreatif lagi membuka YouTube, biaya caranya sudah ada semua. Yang perlu saya tekankan adalah Pak, kalau lupa password caranya piye ya, itu yang menjadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan banyak teman-teman guru di lapangan, ketika lupa password caranya bagaimana? Yang pertama, kita buka Belajar ID dulu ya. Kalau lupa password caranya piye? Caranya buka belajar.id. Nih. Buka ini dulu. Di sini sudah ada infonya. Tombol butuh bantuan hanya dapat diakses hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 17. Nah, karena ini belum pukul 9, nah, tombol bantuan biasanya di bawah, di pojok kanan bawah ini ada tombol bantuan. Belum muncul. Jadi jangan bingung, kok sudah tidak muncul, Pak? Ya, karena tombol butuh bantuan itu akan aktif setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 9 sampai pukul 17. Jadi sampai pukul 5. Tidak termasuk hari libur. Kalau hari libur juga tidak muncul tombol bantuan di sini. Jadi jangan dicari. Kok di tempat saya nggak ada? Ya ini. Karena ketika Bapak Ibu mencari di hari Sabtu atau Minggu misalnya. Atau mungkin sebelum pukul 9. Atau bisa jadi hari libur nasional, misalnya hari Kamis kemarin, ya di sini tidak akan muncul tombol bantuan. Kalau sekarang aja hari kerja tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena belum waktunya. Di sini pukul 9 sampai pukul 17. Jadi perbanyak literasi biar tidak bingung ya. Sekali lagi perbanyak literasinya. Nah, terkait yang lupa password tadi Pak. Nah, sebelum lupa password, bagaimana sih kalau saya belum tahu akun saya? Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui akun, nah, silakan konfirmasi ke operator sekolahnya, karena yang bisa mengakses konfirmasi ya pd.data.kemdikbud.id. Jadi untuk mengakses akun Belajar ID, baik yang sudah memiliki atau belum, ya, operator sekolah bisa melihatnya melalui ini pd.data.kemdikbud.id.
kemdikbud.go.id. Login menggunakan akun Verval masing-masing sekolah. Nah, ketika login di sini, masukkan username dan password, nanti di sebelah ada menunya ya, tinggal apa itu akun atau apa. Menu admin kok tidak ada. Nah, menu admin yang jadi pertanyaan kemarin ya, Pak, kok di data saya sudah tidak muncul menu admin. Nah, saya cari di PPT saya ada tidak ya gambarnya, karena saya punya akses. Bentar. Dan ada ya, belajar ID. Tidak ada. Oke, ini ada. Saya share screen dulu. Letaknya di sini ya. Kalau Bapak Ibu mau mencari sudah punya akun belajar ID atau belum. Nah, nanti operator sekolah login ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Login menggunakan akun Verval masing-masing satuan pendidikan. Nah, di sini ada unduh akun ya. Unduh akun. Peserta didik dan PTK. Kok tidak ada admin? Nah, padahal sebelumnya ada. Nah, menu admin atau unduh akun admin sekarang dihilangkan karena dijadikan satu di data PTK. Jadi jangan bingung nanti. Unduh saja di data PTK. Yang jadi admin adalah satu, kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Jadi nanti kalau diunduh formnya itu bentuk CSV, nah, dibuka saja. Nanti ada add admin. Nah, berarti itu sebagai admin. Biasanya adalah kepala sekolah atau sebagai tenaga administrasi. Di bagian mana? Ya sesuai dengan data di Dapodik. Kalau di Dapodik jenis PTK-nya kepala sekolah dan tenaga administrasi, nanti ketika di-download di data PTK ini, nanti ada pilihannya sebagai admin, yaitu kepala sekolah dan tenaga administrasi. Nanti silahkan dicek sendiri ya. Intinya kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, untuk mengetahui akun masing-masing sekolah, ya ini caranya. Unduh PTK, kemudian bentuknya CSV, nanti di situ dibuka ada pilihan username dan password. Nanti silahkan dilihat sendiri. Minta sama operatornya, kemudian login ke Gmail dan diaktifasi sendiri. Kalau lupa password, kalau guru lupa password, yang bisa mereset adalah admin sekolahnya. Admin sekolah siapa? Ya tadi kepala sekolah dan tenaga administrasi. Misalnya kalau kepala sekolahnya sendiri yang lupa password, bagaimana caranya? Jadi kalau lupa password guru, justru yang dipertanyakan ya kepala sekolahnya dulu. Nah, kalau kepala sekolahnya yang lupa password, Pak, nah, caranya ini. Halaman belajar ID ya. Mudah-mudahan sudah muncul apa menunya layanan tadi belajar ID. Kan ini sudah pukul 9 ya. Belum muncul ya. Nah, di sini nanti ada sebelah pojok. Nah, ini butuh bantuan, ini sudah aktif kan? Klik butuh bantuan. Masukkan alamat email. Jadi yang diusulkan di sini adalah yang jadi admin saja, kepala sekolah atau tenaga administrasi. Karena nanti yang meriset jika gurunya lupa password ya admin sekolah tadi. Alamat email, ini alamat email yang aktif, alamat emailnya panjenengan yang nantinya atau fungsi di sini admin akan membalas semua pesan melalui ini. Misalnya jenengan mengusulkan apa, nanti dibalasnya ke email ini.
Nah, terkait email ini kalau bisa yang Gmail saja. Judul pertanyaan, lupa password admin misalnya. Tipe pengguna, siapa yang jadi admin, misalnya kepala sekolah. Email pribadi yang aktif digunakan untuk menerima email. Oh ini akun pembelajaran ya, dimasukkan. Lupa ini. Balik ya. Ini akun pembelajaran boleh. Ini email pribadi yang fungsinya untuk dikirimkan. Ini juga sama, disamakan. Jenjangnya apa? Tanya SD. Nama sekolahnya mana? NPSN berapa? NIK-nya berapa? Dari provinsi mana? Ya. Terus kategori sekolahnya, kategori masalahnya apa? Lupa password atau password salah atau apa ya? Silahkan diusulkan ke sini. Atau permintaan menambah admin sekolah, silahkan ditambahkan. Ini fasilitas yang ada di butuh bantuan tadi. Misalnya admin sekolah lupa password. Silahkan pertanyaan. Misalnya pertanyaannya lupa password akun belajar ID apa, yang dilampirkan apa. Misalnya kalau lupa password admin yang jadi kepala sekolah, yang dilampirkan adalah SK kepala sekolahnya, ya, dan seterusnya. Disesuaikan dengan ini. Silakan lampirkan dokumen pendukung. Contoh surat penunjukan sebagai admin, misalnya admin sekolah atau dinas, atau surat permintaan pembuatan akun. Nah, pembuatan akun. Nah, ini panjenengan bikin sendiri, terus dilampirkan di sini, kemudian kirim. Setelah diklik kirim, tinggal menunggu balasan dari tim pusat. Berapa hari, berapa lama? Saya tidak bisa memastikan. Jadi Bapak Ibu sering-sering saja cek status di email. Email yang mana? Email yang ini. Ya, email pribadi yang aktif yang digunakan untuk mengirim dan menerima. Ya, karena nanti jawaban dari admin belajar ID akan dikirim ke email ini. Ini sedikit solusi bagi Bapak Ibu, bukan guru terutama admin ya. Admin ketika lupa password. Karena kalau gurunya yang lupa bisa di-reset melalui admin sekolah. Tapi kalau yang lupa admin, yang reset siapa ya? Melalui fasilitas ini. Ya, butuh layanan tadi. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan yang mau bertanya, monggo. Silahkan dihidupkan mikrofonnya, kemudian bertanya. Pak Danus saya, Pak. Monggo, silahkan. Pak Danus dengar apa? Dengar, jelas sekali. Masalah surprise ya, Pak. Ya. Sebenarnya Pak, saya kan operator baru, masih belum saya paham betul tentang pengisian surprise. Nah, sebenarnya itu kalau ngisi kondisi kerusakan itu apa kita langsung dari itu loh Pak yang bangunannya diisi di situ jadi satu blok atau diisi per ruangan kondisi kerusakannya. Soalnya kalau diisi di blok di apa namanya bangunan, nanti itu yang kondisi ruangan itu nggak bisa diedit ya Pak. Itu gimana Pak yang benar maksudnya? Oke, baik, saya jawab ya. Oke. Kondisi kerusakan bangunan. Nah, kondisi kerusakan bangunan itu cuma ada 3 yang diisi, Bu. Yang pertama, pondasi. Pondasi ya. Yang kedua, balok, kolom atau struktur ya. Apa itu balok? Balok itu ya tiang penyanggah utama yang pojok-pojok cor itu loh. Itu balok namanya. Terus yang kolom, kolom itu pengait antar balok. Yang di atas itu cor yang di atas bangunan ya. Dan yang ketiga plat lantai dan atap. Itu bangunan. Bagaimana kalau yang kerusakan ruang? Ya, jenis-jenis kerusakan ruang itu apa saja yang termasuk tembok misalnya, finishing, pintu, kusen itu ruangan. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu mengisi kerusakan bangunan, yang dihitung kerusakan bukan temboknya loh ya, bukan temboknya, melainkan
Tadi balok, kolom, pondasi, dan plat lantai. Jadi beda-beda, jangan disamakan. Karena pengisiannya berbeda. Nah, kalau yang rusak ruangannya Pak, bagaimana? Ya, tadi yang termasuk kondisi kerusakan ruangan yaitu tembok, daun pintu, terus ventilasi, terus instalasi listrik, dan seterusnya. Itu ngisinya di kerusakan ruang, bukan di bangunan. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan kapan atau bagaimana kita mengisi kerusakan bangunan atau yang rusak adalah ruangan. Jadi begitu ya. Misalnya saya belum paham Pak. Ya sekiranya kalau ruangannya masih bagus, tidak mengusulkan rehab DAK, ya sekiranya sedinggo ya apik gitu aja. Karena kalau mau mengusulkan perbaikan lewat DAK, Bapak Ibu syaratnya tadi tanah harus milik, tidak boleh pinjam atau sewa. Tanahnya harus milik, terus tadi membuat form tingkat kerusakan, terus diupload melalui SP Datadik secepatnya. Bulan-bulan inilah, bulan Maret ini. Ada yang tanyakan lagi, Bu? Yang mungkin Ada, Pak. Ya, silahkan. Nah, ini contoh sekolahan saya, ya Pak. Hmm. Sekolahan saya itu mau mengajukan rehab ruang TU, sama ruang kepala sekolah, sama ruang kelas, Pak. Ruang TU saya kan masih, sebenarnya kayak kutip, masih belum baik-baik gitu loh, Oke. Pak. Oke. Dari Nah, sekolah mana itu ini? yang Coba sekolah mana? Gak apa-apa. SMP Islam, Pak. Eh? SMP Islam. SMP Islam nggak apa-apa. Jadi gini, berarti mau mengusulkan tiga ya? Tiga ya. Ruang kelas, Ya, Pak. terus ruang Uh, ruang guru ya. TU, ya, Sama ruang kelas, yang ruang satunya. kepala sekolah, sama TU. Oh, tiga ya berarti ya. Nah, sebelum Bapak Ibu atau Ibu mengusulkan ruang itu, dilihat dulu dapodiknya. Kalau mau mengusulkan rehab, ya pastinya ruangan itu harus ada di dapodik, di data ruang ya. Jangan sampai mengusulkan rehab ruang guru katakanlah, tapi ruang gurunya nggak ada. Terus dari rehab apa? Jadi harus ada dulu. Ruangan guru ditambahkan, ruangan kepala sekolah ditambahkan, terus ruangan kelas yang nantinya akan diusulkan rehab juga ada. Nah, setelah itu ngundang tim penilai kerusakan atau konsultan tadi untuk dihitungkan tingkat kerusakannya. Ketika dihitung dari konsultan kok ini tidak termasuk rusak sedang, rusak ringan, ya nggak bisa mengusulkan lewat DAK. Ya, yang bisa diusulkan kerusakannya harus sedang. Karena kalau rusak ringan bisa melalui atau menggunakan dana BOS. Ya, hati-hati loh ya. Terus di isian cek ketersediaan Sarpras jangan lupa diisi. Di situ ada pertanyaan tadi ya, apakah sekolahnya memiliki ruang guru? Jangan pilihnya memiliki, jangan dipilih tidak. Begitu juga di data dinamis juga diisi, jangan sampai tidak diisi karena semua itu saling apa ya? Saling berhubungan, saling terkoneksi. Itu nggih. Silakan dicek lagi isian dapodiknya. Karena kuncinya adalah di dapodik sebenarnya. Ada Kan lagi? itu kan juga sih Pak, itu kan data isi dapodik, ya kan. Nah, kalau mau ngisi kondisi ruangannya, berarti itu kan kalau ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah, itu kan jadi satu bangunan. Ya. Nah, itu tuh tak isi tuh di kondisi bangunan atau peruangan itu tak isi kondisi. Yang diisi general. Oh, jajannya paringi tando. Iya, Dok, tak paringi. Oke ya. Yang diisi tingkat kerusakannya adalah ruangannya. Ruangannya diisi tingkat kerusakan. Nanti ketika Bapak Ibu buka di SP Data tadi kelihatan kok.
Jadi ruang adalah bagian dari bangunan ya. Ruang adalah bagian dari bangunan. Walaupun yang di SPD tadi kok yang diupload bangunannya, Pak. Nah, berarti kan ruang itu harus dikonekkan ke bangunan itu. Gitu nggih. Jadi jenengan tetap ngisi ruangan menjadi rusak sedang, di bangunannya juga harus menjadi rusak sedang. Biasanya nanti akumulasi kok itu. Nanti bisa dilihat. Intinya diperbaiki dulu, terus undang konsultan untuk menilai kerusakan, hasilnya apa, ya disesuaikan itu. Kemudian disinkron. Ada lagi? Tanya Mas. Ya, silahkan. Apa SD kami kan mau mengusulkan untuk toilet, kan harus ada lahan kosong. Ya. Itu di Dapodik itu kan tadi di formulir bangunan, itu kan tambah bangunan terus muncul formulir bangunan. Itu masuknya kategori apa Mas? Kebun atau lapangan atau gimana? Yang lahan kosong. Kalau lahan kosong kebun, jangan diisi lapangan. Kebun. Referensi bangunan toh maksudnya toh. Referensi bangunannya dipilih kebun, dikasih nama lahan tersedia atau lahan kosong. Lahan tersedia. Jangan lupa diisi panjang kali lebarnya ya, yang jelas. Jangan ada lahan yang tersedia isinya panjang 1 kali 2, yang enggak pas. Disesuaikan kondisi. Iya. Makasih Mas. Ada lagi? Silahkan. 15 menit lagi. Silahkan yang mau bertanya, monggo. Nggak usah malu-malu. Oh ya Mas, tanya lagi tentang yang belajar ID tadi. Ya, silahkan. Kan sudah aktivasi. Ya. Kemudian ketika dicek belajar ID memasukkan nama, terus nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, terus ya, NPSN dan sebagainya, itu kok dinyatakan belum aktif gitu gimana? Padahal tidak sudah masalah. Aktivasi. Tidak masalah, sebenarnya sudah aktivasi. Oh. Yang penting sudah terus, aktivasi. Oh ya. Terus sudah aktivasi. Kemudian aktivasinya itu kira-kira sudah bulan Juni 2021 atau sekitar Juli 21, tapi ketika dicek belajar ID itu kok malah tidak ditemukan, Mas. Masih bisa login enggak? Masih bisa. Ya enggak apa-apa. Admin kan itu? Enggak, itu guru. Ya enggak apa-apa, sebenarnya sudah aktif. Sudah aktif. Itu perlu ke apa? Customer service yang pusat nggak atau usah, enggak ya? Enggak usah. Tinggal menautkan aja ke tinggal menautkan. Walaupun ketika diunduh PTK yang apa PD data itu udah muncul di situ enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Yang Excel itu. Enggak apa-apa. Yang penting statusnya sudah aktif. Makasih. Dengan aktivasi. Yang lain silahkan. Pak mau tanya, ini dari TK. Ya. Ini tentang Sarpras untuk tempat cuci tangan. Kan di Dapodik sudah saya tulis, tapi di Sispena kok tidak muncul. Itu bagaimana solusinya? Sispena ya mungkin belum ada penarikan data dari Sispena. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Sispena itu tidak otomatis loh ya. Ketika jenengan input di Dapodik sinkron terus Sispena muncul, tidak. Karena ada data periodiknya, penarikan data dari server. Yang tahu persis ya admin Sispenanya pusat. Saya nggak tahu. Terus itu untuk jumlah siswa juga kan di Dapodik kan 103. Tapi di Sispena juga tidak sama. Malah hampir 150. Iya. Ya kalau terkait teknis Sispena yang lebih paham ya admin Sispenanya pusat. Intinya kalau saya di Dapodik sudah benar ya itu. Itu tidak ada masalah ya Pak? Tidak. Ya kenyataannya Dapodik sudah benar. Iya. Ya terima kasih ya Pak. Oke. Yang lain monggo. 10 menit lagi. Setengah 10. Tanya Pak. Oke silahkan. Terkait
akun Belajar ID itu kan kepala sekolah saya PLT. Jadi sewaktu saya download datanya itu tidak ada keterangan kepala sekolah sebagai admin. Berarti nanti saya mengusulkan lewat laman Belajar ID itu langsung diklik butuh bantuan langsung itu ya Pak? Oke, jadi begini. Atau bagaimana? Yang muncul di akun PD Data adalah GTK yang statusnya induk. Induk ya. Kalau non-induk nggak muncul. Nah, misalnya Pak, berarti sekolah saya kan di situ nggak ada yang jadi admin. Nah, terus kalau mau mengusulkan ada riset lupa pasti dan seterusnya bagaimana? Lewat butuh bantuan tadi, jenengan membuat surat dari kepala sekolah PLT penunjuk siapa yang jadi admin. Berarti surat yang tanda tangannya oleh kepala sekolah gitu Pak? Ya PLT, adanya PLT ya PLT nggak apa-apa. Ke guru atau ya, kepala sekolahnya? Boleh menunjuk guru, boleh jadi admin, boleh. Oh, gitu. Berarti bisa misalnya nanti dilemparkan ke operator berarti tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan usulkan aja. Nah, fungsinya di sekolah harus ada admin supaya ketika ada guru yang lupa password tidak harus melalui butuh bantuan tadi, bisa direset oleh admin sekolah biar cepat prosesnya. Jadi jangan mengusulkan riset guru, lebih mudah malah mengusulkan pembuatan akun admin atau riset password admin sekolah supaya kalau ada apa-apa guru yang lupa password tadi bisa langsung ke admin sekolah tanpa harus melalui laman helpdesk-nya Belajar ID tadi. Gitu ya. Pak, kalau misalkan ada peserta didik yang belum memiliki akun, berarti bisa diusulkan melalui Belajar ID juga? Belajar ID kelihatannya yang dapat itu kelas atas. Pas atas ya, 4 sampai 6 ya kalau nggak salah ya. Nah, silakan diusulkan, nggak apa-apa, usulkan aja. Oh iya. Matursun nggih, Pak. Oke, sami-sami. Ada lagi, silahkan. Monggo yang masih bingung, sekali lagi tidak usah menunggu surat edaran terkait upload ya, segera karena sudah dibuka di FB tadi. Oke, monggo. Oh gini, di TK kami itu ada aula yang digunakan untuk ruang kelas itu di lantai 2. Cara pengisiannya di Sarkas bagaimana Pak ya? Aula di sekolah ada aula, ya. Aulanya itu lantai 2. Digunakan untuk ruang kelas. Yang ruang kelas yang lantai 2. Yang bawah tetap aula. Yang bawah tetap kelas, yang di lantai 2, lantai 2 itu aula tapi digunakan sebagai ruang kelas juga. Cara pengisiannya bagaimana ya? Ada bangunan, ya kan? Bangunan. Ada bangunan. Nah, bangunan itu lantai 2. 2 lantai. Lantai yang 1 digunakan untuk kelas semuanya. Yang kedua, lantai 2 itu aula, tapi digunakan juga sebagai ruang kelas. Oke, saya ilustrasikan di aplikasi ya. Yeah. Di aplikasi Dapodik, Bu, panjenengan itu bisa menentukan bangunan itu jumlah lantainya berapa. Nah, ini jumlah lantai. Kalau lantainya 2 dipilih 2, jangan diisi 1. Ya sudah diisi Pak, tapi untuk yang di apa? Di ruang. Di ruangannya ya itu masih belum ini bisa. Disesuaikan bisa. Ini contohnya ini ya. Ini saya tadi isi bangunan A, jumlah lantainya 2. 2 ya. Simpan. Terus saya ke ruangan. Ini dipilih ruangannya di blok A ini yang jadi dikonekkan ke bangunan tadi ya. Klik ubah. Nah, ini letaknya di lantai berapa ini loh. Posisinya di lantai berapa? Di lantai 2, di lantai 2 gini. Di lantai 1 ya di lantai 1. Itu. Gitu aja. Iya. Jadi misalnya ruang kelas ini berada di lantai 2 ya dipilih lantai 2 seperti ini. Kemudian simpan. Nah, di sini akan berubah jadi berada di lantai ke-2 kan? Ini lantai 1 semua. Bisa kan? Tidak masalah. Oh begitu, tidak apa-apa ya Pak ya? Ya memang seperti itu.
Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Silakan. Pagi, Mas. Mau tanya. Ya. Agak melenceng dikit. Untuk pengambilan data dari Verval PD ke Dapodik kira-kira waktunya berapa ya, Mas? Atau mereka mengambil data apa? Bertahap, buatan ya, per hari. Pengambilan data. Dari Verval PD. Jadi gini, misalnya ada data siswa yang salah, ya, terus diperbaiki di Verval PD. Verval PD sudah benar, ya kan? Artinya sudah benar, berarti siswa itu sudah tidak muncul di residu. Kalau masih muncul di residu, berarti datanya belum benar. Nah, kalau sudah masuk di peserta didik aktif, kapan sih waktunya penarikan data kita dari aplikasi Dapodik supaya bisa berubah? Kata kuncinya kan berapa lama waktunya dari Verval PD ke SP Datadik kan gitu. Nah, itu yang tidak bisa ditentukan. Biasanya sih maksimal 2 hari. Biasanya loh. Biasanya maksimal 2 hari. Jadi silahkan dicek. Intinya begini, kalau Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan melalui Verval PD dan sudah berubah di Verval PD, tunggu sekitar 2 hari dan jangan sinkron pada masa tunggu. Ya. Jadi setelah perbaikan di Verval PD, tunggu sekitar 2 hari, cek di SP Datadik. Kalau di SP Datadik sudah berubah, silakan lakukan proses tarik data. Jangan sinkron. Tarik data dulu. Sekali lagi, semua perubahan yang ada di server, termasuk perubahan data siswa dari Verval PD, terus perubahan data PTK melalui Verval PTK, atau perubahan riwayat pendidikan S1 melalui PTK Datadik, atau mungkin perubahan status kepegawaian atau jenis PTK yang dirubah oleh admin dinas, agar di aplikasi Dapodik berubah, aplikasi lokal maksudnya, lakukan proses tarik data. Jangan sinkron. Ya. Tarik data dulu. Gitu ya. Supaya nanti di aplikasi Dapodik berubah. Kalau sudah berubah, monggo kalau sinkron. Intinya jangan sinkron dulu. Kalau data di server sudah benar, tapi di aplikasi Dapodik belum benar, lakukan proses tarik data. Biasanya sekitar 2 hari. Gitu ya. Ada lagi? Nah, kemarin gini, Mas. 2 hari tarik data, di SP nama anak sudah menjadi kapital semua. Tapi kita tak tarik, masih belum ada perubahan. Di SP Datadik sudah benar. Ya, sudah berubah kapital semua. Sudah benar, tapi ditarik di aplikasi Dapodik tidak berubah. Ya. Caranya 1, hapus cache browser dulu. Hapus cache browser yang bersih. Misalnya setelah dihapus cache browser kok masih ora berubah, tidak ada cara lain kecuali install ulang. Begitu caranya. Oke. Makasih ya, Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Tanya Mas Danus. Monggo. Terkait dengan usulan renovasi kelas yang tidak standar, Mas, karena di tempat kami SD 2 Teluk Etan punya 1 kelas, yaitu kelas 2, ukurannya hanya 6 kali 6,5. Padahal jumlah muridnya 32 siswa. Dan di antara kelas yang lain, kelas itu paling rendah sendiri karena dulu tidak ikut dapat rehab. Jadi posisinya itu seperti perahu gitu loh, Mas. Kalau ada air hujan, itu air itu mesti masuk ke kelas 2 itu karena yang lain tinggi, yang itu rendah sendiri. Nah, kemarin untuk plafon itu kan banyak dimakan rangas, Mas. Lalunya itu loh, rangkanya. Sehingga saya khawatir kalau posisi yang di atas itu kena, akhirnya tak
jeblongi kabeh, Mas. Nah, ternyata atap yang atas alhamdulillah masih bagus, cuma yang dimakan rayap itu rangka untuk plafonnya. Habis ya, Bu. Di belakang tanah ini, di belakang kelas itu masih ada tanah yang cukup longgar. Kalau ini dibangun lewat dana bos kan tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin, yes. Ya harus meninggikan, lantainya juga diimbangkan agar tinggi, terus posisi harus mundur ke belakang paling enggak 2 meteran. Seandainya diajukan ngoten pripun Mas kersane niku kelasnya ndung ketok peteng dhewe, ketok jeglong dhewe, lantainya masih jubin yang 20 cm yang jubin kotak kuno niku lho Mas. Lah niku pripun Mas solusine menapa saged dipun ajukaken. Oke, ngeten Bu. Oke, sami-sami. Pertanyaan saya yang pertama, ruangan yang jadi kelas itu di data inventaris barang itu namanya apa Bu? Ruang kelas. Nah, kok ruang kelas tidak standar kok dijadikan ruang kelas itu loh. Lah memang tidak punya kelas yang lain. Wong kantornya saja ini ukurannya 3x10 Mas. Kayak lorong ngono Mas. 3x10 ya. Iya, kantor ini. Oke. Jumlah rombelnya pinten Bu? Jumlah rombelnya 6, jumlah rombel 6. Jumlah ruang kelas plus ruang kelas yang tidak standar sudah 6. Berarti niku wau ruang kelas yang standar 5, yang tidak standar 1 punya lahan kosong di belakang yang standar nggih. Di belakang ruang kelas 2 itu nggih. Oke. Kira-kira Bu, ini jane marahi elek tapi piye meneh iki? Nggih. Kira-kira. Nggih. Gimana ya? Kalau disampaikan lewat sini juga nggak etis sebenarnya sih Bu. Monggo lah operatornya ke sini aja, nanti piye caranya tak cek dulu Bu. Kalau disampaikan ke sini kita nggak etis gitu loh Bu. Nggih Mas, sisake kok Mas, kelasé dipramik kabeh jeglong sendi jubin kotak kun. Nggih, ngeten mawon. Kersane operator ke dinas membawa dinas lokasi. Nanti kita perbaiki caranya piye. Nanti saya juga komunikasi dengan bidang SD. Siapa tahu bisa menunjukkan lebih cepat kan gitu Bu, melalui APBD misalnya. Nggih, alhamdulillah Mas. Mugi-mugi mawon. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bu. Nggih. Ada yang lain? Monggo. Tambah masih satu berapa lagi menit, ya. Pak? Tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi. Masih berapa menit, Pak? Ya sudah 9:30. Kalau yang mau tanya tambah 1, habis itu close. Aku nggak apa-apa, Pak. Oh, silahkan. Yang lain nggak tanya kok. Pak, hampir sama kayak yang bapak-bapak tadi lo tanya apa? Itu. Ngajuin ruang baru. Kalau misal mau mengajukan lab komputer, lab komputer itu kan termasuk laboratorium kan, Pak? Iya, nama juga lab kok. Tapi aku kan udah punya lab IPA. Nah, yang di data dinamis itu kan pilihannya cuma lab laboratorium. Itu kan aku punya lab IPA kan tak pilih iya kan? Iya, karena punya lab. Pilih nah, iya. aku belum punya lab TIK. Lah itu nek meh ngajuin lab TIK itu gimana? Mengajukan lab TIK. ANBK-nya bagaimana? ANBK-nya lancar, Pak. Enggak, mandiri atau menggabung? Mandiri. Mandiri, oke. Ada tanah kosong atau di atas bangunan ada yang dak? Tanah kosong ada. Oke, komputernya sudah dimasukkan semua di Dapodik? Caranya piye, Pak? Komputer piye ta, Pak? Lah punya laptop enggak? Masa enggak punya laptop kok mengusul ke lab komputer kan ya lucu. Nah, ini yang tak tanyain. Kan itu ada laptop, ada komputer, Pak. Nah, di Dapodik itu dimasukkan di bagian mana? Ditambah di alat. Jenengan pilih ruang guru misalnya atau ruang kelas. Kalau ruang kelas nggak mungkin menyimpan laptop kan. Di ruang guru tambah
terus dicari laptop atau komputer, nanti kan muncul, tinggal mengisi. Nggak tahu letaknya? Tahu Pak, berarti kan entane itu ya, maksudnya Ojo itu entane kita toh. maksudnya itu kita punya komputer banyak, tapi nggak ngerti, nggak ada tempatnya gitu sih Pak, makanya ditaruh di ruang guru. Begitu. Kalau kita punya 45, berarti ditaruh di ruang guru 45 gitu. Iya, 45 dimasukkan di ruang guru semua. Kan tetap namanya tetap satu, tinggal jumlahnya kan. Periodiknya toh. Iya itu aja, nggak apa-apa. Ya udah, berarti tak tambahin di ruang guru komputer 45 gitu ya Pak? Iya, jangan di ruang kelas. Ruang kelas hilang. Yang penting ada lahan kosong sama punya komputer. Ya, nanti mengusulkan aja. Kan ada pertanyaan apakah memiliki dan seterusnya. Ya itu. Ya. Berarti pas di pertanyaan yang di SPDA tadi, itu kan ada pertanyaan konteks sarpras. Ya. Ya Pak. Itu ruang laboratorium tak pilih iya, tetap iya, jangan memiliki. tidak. Memiliki, tapi kan karena memiliki IPA ya Pak, bukan komputer. Memiliki. Atau mungkin jenengan taruh di lab IPA. Laptopnya boleh. Gitu aja ya Pak. Iya, di lab IPA. Oke, sudah? Berarti secara otomatis itu nggak perlu di Kasmasnya ada data pendukung apa kan enggak sih Pak? Nanti secara otomatis kan dari sana kebaca sih Pak. Ya, jenengan tinggal mengusulkan aja sih itu. Ya. Itu sudah termasuk mengusulkan sih Pak. Iya, intinya ingin ngusulke entuk ya alhamdulillah, nek urung ya coba meneh kan ngono to. Iya Pak Danu. Iya. Makasih loh Pak. Oke, sama-sama. Banyak yang tanya ya Pak. Oke. Ya. Mas, satu pertanyaan Mas, tapi di luar gitu. Gimana? Untuk permohonan cetak NPSN syaratnya apa Mas? Cetak NPSN membawa fotokopi izin pendirian taruh sekolah negeri. Ada enggak? Itu juga rencana untuk pengajuan itu ya Mas? Apa? Izin operasional sama Ya kalau izin operasional nanti tanyanya ke bidang SD ya, misalnya hilang. Iya, kemarin kan sudah ke sana terus diminta fotokopi NPSN. Iya nanti, fotokopi NPSN? Iya. Mau mengusulkan izin pendirian hilang, diminta fotokopi NPSN. Nah, terus fotokopi apa? NPSN-nya tak cari di sekolahan. Tidak ada. Ya di itu aja, screenshot aja di laman referensi. Kasih aja itu. Boleh pakai itu? Iya, nggak ada sertifikatnya karena syarat cetak sertifikat NPSN harus ada izin pendirian, gitu aja bilangnya. Oh, ya, makasih ya Mas. Oke, terima kasih. Mas Danus. Oke, gimana? Mau tanya soal guru mau nginduk, persyaratannya apa Mas? Nginduk di mana? Kan mulanya di SMK, ini mau untuk di SMP. SMP apa? Negeri apa swasta? Swasta. Swasta sudah ada alamatnya kan? Bitly itu. Sudah lihat belum? Di Bitly mana? Ya, Bitly sudah ada. Coba tanya sama di grup Forda pasti tahu itu. Sudah saya share kok. Iya Mas ya. Tanya ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini jagongan kita, ngopi kita harusnya 60 menit jadi 1,5 jam. Kopinya laris, Pak. Iya. Rencana minggu depan kita bahas terkait siswa ganda di Verval PD ya. Karena apa? Sesuai dengan Permendikbud atau Juknisbos, siswa yang dihitung untuk BOS adalah siswa yang tidak terdeteksi ganda dan sudah memiliki NISN. Silahkan dicek di Verval PD masing-masing, surat edarannya pun sudah ada. Untuk lebih jelasnya nanti
kita ngopi lagi minggu depan. Di hari apa nanti akan saya infokan lebih lanjut. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas atau tidak berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.